Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Andi Nurul Husna dengan NIM 2362500053. Di sini saya akan membuat tugas struktur. Di sini saya akan menjelaskan hasil tugas struktur data yang diberikan oleh Bapak dosen pengampu kami, yakni Bapak Ilman Parandana, Eskop Mkom. Nah, di sini tugas pengganti UTS meminta sebuah gudang supermarket yang memiliki kapasitas 50 barang dan memiliki sirkulasi keluar masuk barang. Nah, dari tugas ini kita diminta untuk menggunakan dua bahasa pemrograman, yakni metode stack dan metode key. Nah, pertama saya akan menjelaskan dengan metode stack dulu. Nah, stack sendiri merupakan tumpukan. Maksud dari tumpukan itu yaitu kumpulan data di mana data yang saling menumpukan dengan data yang lain. Nah, maksudnya seperti kayak sebuah data yang pertama masuk sebuah barang, karena ini contohnya barang, jadi sebuah barang yang pertama masuk, maka ia akan diproses terakhir, prosesnya terakhir. Nah, sedangkan barang yang terakhir masuk ia akan diproses lebih awal. Nah, seperti itu maksudnya. Contohnya seperti itu. Nah, di sini kita mempunyai sebuah kelas, yaitu kelas penyimpanan gudang. Nah, dalam kelas ini kita mempunyai dua metode. Yang pertama ada metode barang masuk dan metode barang keluar. Nah, di sini kita mempunyai 3 atribut, yakni kapasitas maksimal, kapasitas max yaitu 50, stok barang yaitu list kosong, dan jumlah stok yaitu 0. Nah, di situ nanti kita akan mengisi sebuah nilai di dalamnya. Nah, kita langsung saja ke metode barang masuk. Di sini kita punya sebuah parameter, yaitu kuantitas atau konstruktor. Parameter kuantitas. Nah, jika self jumlah stok, jadi jika atribut self jumlah stok ditambah dengan kuantitas, nah jumlah stok tadi ada apa itu? Itu 0, karena di sini dia masih kosong. Nah, jadi 0 ditambah kuantitas. Kuantitas ini parameter yang diambil dari sini. Di sini ada sebuah objek di mana metodenya itu metode yang berisi nilai parameternya 20. Nah, jadi isi dari kuantitas ini yaitu 20. Jadi jumlah stok itu 0 ditambah dengan 20. 20 kurang dari sama dengan self kapasitas maksimal. Nah, seperti yang kita ketahui, kapasitas maksimal tadi itu 50. 20 kurang dari sama dengan 50, ya, maka if-nya akan terjalankan. Jadi, self stok barang, atribut stok barang ini, list kosong ini, titik append kuantitas. Jadi maksudnya apa? Nah, kuantitas, parameter kuantitas tadi yaitu 20 isinya. 20 ini akan ditambahkan ke dalam atribut stok barang, yakni list kosong tadi itu. Jadi di dalam list itu sudah terisi nilai yaitu 20. Nah, jumlah stok tambah sama dengan kuantitas. Jumlah stoknya tadi 0 ditambah kuantitas sama dengan 0 ditambah
20. Nah, jadi hasilnya 20. Nah, jumlah stok ini hasilnya juga 20 dan stok barang itu isinya ada 20. Nah, itu ya. Terus dia print, dia akan mengeluarkan output, yakni kuantitas tadi 20 unit barang diterima, total barang, jumlah stok. Nah, jumlah stoknya tadi juga 20. Nah, terus kita masuk ke hari kedua, karena di soalnya tadi kita diminta ada berapa hari nih, 1, 2, ada 6 hari. Nah, hari kedua barang keluar sebanyak 5. Nah, di sini kita diminta barang keluar itu ada 5. Nah, kita harus masuk ke sini, barang keluar. Nah, kuantitas. Nah, seperti tadi kuantitasnya ini jadi diisi dengan 5. Jika self jumlah stok, nah jadi jika jumlah stok tadi ini 0 ya, jika jumlah stok tadi kan jumlah stoknya tadi terisi 20. Nah, 20 lebih dari 5, iya, maka dia akan jalan. Nah, stok terakhir, di sini kita punya variabel baru. Di sini kita punya variabel yang itu self stok barang pop. Nah, maksudnya apa? Nah, di dalam stok barang tadi itu dia akan mengeluarkan nilai yang ada di dalamnya, nilai yang terakhir masuk. Nah, jika stok terakhir, dia akan keluarkan, jadi stok terakhir tadi itu ada 20 lebih dari kuantitas, iya, maka dia akan jalan lagi. Nah, ini kita punya variabel baru lagi, yaitu sisa stok terakhir sebelumnya tadi yaitu 20 dikurang dengan kuantitasnya kita punya tadi yaitu 5. Nah, 20 dikurang 5, nah jadi 20 kurang 5 itu 15. Nah, terus di sini kita punya self stok barang append sisa stok. Nah, jadi variabel atau objek yang sisa stok tadi itu dia akan menambahkan ke dalam stok barang. Nah, jadi 15 tadi itu dia akan menambahkan ke dalam stok barang tadi. Jadi 20 tadi itu akan diganti dengan 15 ya. Lalu dia melakukan output print 5 barang dikeluarkan, sisa stok, jadi sisanya 15. Nah, self jumlah stok dikurang kuantitas. Nah, jumlah stok tadi 20 dikurang jumlah stok 15 dikurang jadi jumlah stok tadi kan 20 dikurang 5, jadi hasilnya 15. Nah, 15 unit barang keluar, 5 unit barang keluar, jadi total barang sekarang itu ada 15. Nah, kita langsung di sini kita juga punya else atau else if. Nah ini bagaimana jika supaya terjalankan juga. Nah, jika ini misalnya saja ya, kita akan mau membuat perumpamaan. Nah, jadi misalnya tadi di dalam jumlah stok ini kita mempunyai kita sudah mempunyai nilai yaitu 45, dan di dalam ini kita punya elemen juga yaitu 45. Nah di hari berikutnya kita diminta untuk menambahkan barang 10. Jadi di sini kita barang masuk 10. Jika 45 ditambah 10
itu 45 ditambah 10 berapa? Jadi 55. Nah, 55 lebih dari 55 kurang dari kapasitas maksimal tidak? Iya, karena jadi karena dia kurang, dia tidak kurang ya, karena dia tidak kurang, dia lebih, maka dia akan masuk ke alif. Nah, maka dia akan terjalankan ini ya. Nah, jumlah stok 45 tadi, 45 kurang dari self kapasitas. Nah, iya, maka dia akan jalan kapasitas tersisa. Yang kita punya atribut baru, self kapasitas max kurang self jumlah stok. Nah, kapasitas max 50 dikurang dengan jumlah stok 45. Jadi 50 dikurang 45. Self stok append kapasitas tersisa. Kapasitas tersisa tadi itu 45. 50 kurang 45. Nah, kapasitas tersisa tadi itu Nah, 5 jadi 5 itu akan ditambahkan ke dalam list sini stok barang. Nah, 5 terus self jumlah stok 45 ditambah dengan kapasitas tersisa 5. Jadi ini ditambah dengan 5, maka hasilnya 50. Nah, jadi print kapasitas tersisa 5 unit barang diterima, total barang, jumlah stoknya tadi sudah 50, 5 yang diterima, jadi total stok yang ada di dalam jumlah stok itu jadi 50, pas dengan kapasitas maksimalnya. Nah, sisa barang, kita punya variabel baru lagi nih, sisa barang kuantitas dikurang kapasitas tersisa 10 dikurang kuantitas 10 dikurang kuantitas tersisanya tadi itu yaitu 5. 10 dikurang 5 yaitu 5. Jadi gudang karena dia sudah penuh, jadi dia melakukan output gudang penuh. Jadi sisa 5 barang tadi itu akan disimpan nanti. Nah, itu saja. Kita akan lanjut ke Q. Nah, maksudnya kalau Q sendiri itu antrian. Nah, jadi the Q ini dia lebih terstruktur dan lebih teratur karena sebuah antrian di mana barang yang pertama masuk, dia juga yang akan pertama keluar, dan dia begitu seterusnya, dan begitu sebaliknya juga, yang terakhir masuk dia juga terakhir keluar. Nah, hanya bedanya dari Q-nya saja ini, Q dengan stacknya itu yaitu cara mereka mengeluarkan elemen dari array-nya nih, dari sebuah listnya atau array. Nah, kalau stack sendiri tadi dia dari luar, dari belakang, sedangkan Q sendiri ya dari depan, dari sebelah kiri. Makanya sini dia menggunakan pop left dan open left. Nah, mungkin itu saja dari saya. Maaf jika banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.